Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Di video kali ini, gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1171. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik yang mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang mau gue bahas di analisis kali ini adalah terungkapnya kelemahan Imu melalui buah iblis Loki. Apakah ada kelemahan lain? Memahami apa yang dimaksud Elbaf adalah di. Apakah ada negara lain yang merupakan di juga, hingga memahami kekuatan Loki dan memprediksi kekuatan Loki yang lain. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh ya, buat teman-teman yang mau traktir ASBIM via Saweria, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Untuk analisis kali ini, sepertinya bisa langsung gue mulai ke cerita utama ya, karena cover story pada chapter kali ini masih hasil permintaan dari fans, seekor kucing yang sedang memakaikan bando telinga kucing pada Zoro. Oke, chapter ini dibuka reaksi Gaban, Jarul, dan Shanks yang masih tidak percaya bahwa Harald berhasil dikalahkan oleh Loki. Gaban sempat mengira kalau Harald akan berhasil keluar dari kastil Aurus dan akan menghancurkan seisi dunia. Dari percakapan ini ada satu poin yang menarik banget, yaitu tentang cara kerja kontrak Imu. Awalnya kita semua berasumsi bahwa Oda akan menggunakan haki lagi sebagai solusi untuk mengalahkan Imu. Tapi dari pernyataan Gaban di sini, asumsi itu benar-benar terbantahkan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau haki hanya memperlambat regenerasi, bukan menghentikan regenerasi. Jadi salah satu cara untuk mengalahkan Holy Knights dan Gorosei sejauh ini hanya buah iblis legendaris Elbaf. Nah, untuk mencari tahu kelemahannya yang lain, kita mungkin bisa kembali ke chapter 1156. Kalau kalian ingat, Zebek sempat mengatakan bahwa dirinya mengincar dua buah iblis. Salah satu buah iblisnya bisa ditemukan di Elbaf. Hal ini hampir bisa dipastikan adalah buah iblis legendaris Elbaf yang saat ini sudah dimakan oleh Loki. Jika kita lihat dari tujuannya, tujuan Zebek adalah jadi raja dunia dan harus menyingkirkan Imu. Jadi dari sini, besar kemungkinan bahwa dua buah iblis yang dia incar punya kekuatan khusus yang bisa mengalahkan Imu. Buah iblis legendaris Elbaf udah jelas bisa mengalahkan Imu. Nah, buah iblis kedua yang diincar Zebek kemungkinan besar adalah buah iblis Nika. Buah iblis yang sudah menjadi musuh alami Imu dan pemerintah dunia. Jadi kesimpulan sementara ada dua buah iblis yang menjadi kelemahan Imu. Hitohitonomi model Nika dan buah iblis legendaris Elbaf milik Loki. Lanjut ke panel berikutnya ya. Shanks yang sangat sedih atas kematian Harald mulai menyalahkan dirinya. Dia mengatakan bahwa andai aja dirinya datang lebih cepat, pasti semua ini nggak akan terjadi. Jujur, Shanks masih dibilang cukup beruntung karena memiliki sosok Gaban di sini. Statement Gaban yang mengatakan bahwa Shanks dan Buggy adalah anaknya benar-benar bisa dibuktikan di sini. Gaban benar-benar bertindak seperti seorang ayah, berusaha menenangkan Shanks. Di panel selanjutnya, kita bisa melihat Loki yang sangat terpukul atas kejadian ini. Awalnya gue pikir sebagian tubuh Harald benar-benar musnah karena serangan Loki. Tapi kalau kalian perhatiin lagi, ternyata Loki hanya menutupi sebagian tubuh Harald dengan jubah pakaiannya. Oke, kita beralih ke Mary Joa ya. Di sini kita diperlihatkan reaksi Imu yang mirip dengan Gaban. Imu bener-bener nggak nyangka bagaimana seorang prajurit raksasa kuno yang sudah dianugerahi tubuh yang kekal bisa dikalahkan. Di sini ada ucapan yang menarik banget dari Imu yang menyebut Loki sebagai makhluk. Dari sini ada kemungkinan bahwa Loki juga merupakan salah satu dari 4 dewa yang disebutkan di Skypiea seperti Luffy. Karena seperti yang gue jelaskan sebelumnya, buah iblis mereka berdua bener-bener memiliki kemiripan, yaitu musuh alami bagi Imu. Kira-kira kalau Luffy adalah dewa matahari, Loki adalah dewa apa? Coba komen ya. Oke, lanjut. Di momen ini kita juga dapat informasi baru tentang hubungan kontrak Imu dengan tubuhnya. Di sini terlihat bahwa ketika Harald mati, Imu terlihat tergesa-gesa seperti kesakitan. Ternyata jika ada seseorang yang memiliki kontrak Imu mati, hal ini akan secara nggak langsung menyakiti tubuh Imu. Tapi bang, kenapa
ketika Saturn mati, Imu terlihat tidak kesakitan? Jawabannya karena Saturn bukan dalam tanda kutip dibunuh. Imu mencabut kontrak atau mengambil kembali anugerah yang ada di tubuh Saturn. Makanya kita bisa melihat Saturn kembali menjadi tua karena kekekalan yang ada pada dirinya sudah nggak ada. Jadi gampangnya anugerah yang sudah diberikan kembali lagi ke tubuh Imu. Nah, sedangkan dalam kasus Harald, anugerah yang sudah diberikan dihancurkan oleh Loki, makanya Imu kesakitan. Oke, kalau kasus Zebek gimana bang? Kok Imu nggak kelihatan kesakitan juga? Menurut gua, karena Zebek mendapatkan kekuatannya dari Domi Reverse bukan dari kontrak, dampaknya yang dirasakan Imu sepertinya jauh lebih kecil. Makanya Imu nggak sampai terlihat kesakitan. Tapi balik lagi nih, ini masih asumsi ya. Oke, dari momen ini at least kita sudah mendapatkan dua momen di mana Imu terlihat kesakitan. Pertama, pada chapter 1122 ketika Joy Boy menyerang Gorosei dengan haki super kuat. Nah, kedua, ketika Harald dibunuh, polanya sama, orang-orang yang memiliki kontrak Imu diserang. Oh iya, kesimpulan lain yang bisa kita dapatkan adalah berarti untuk benar-benar membunuh Imu, Luffy dan kawan-kawan harus membunuh seluruh orang yang memiliki kontrak seperti Holy Knights dan Gorosei. Oke, lanjut. Di panel berikutnya, kita bisa melihat penyesalan Imu yang telah memberikan kontrak kepada Harald. Imu seharusnya tidak pernah mengajak orang yang rela merendahkan dirinya sendiri demi untuk menciptakan jembatan antara Elbaf dan negara lain. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak menjadi bagian dari pemerintah dunia. Di sini Imu juga mengatakan informasi yang cukup mengejutkan, yaitu Elbaf adalah Di. Bang, apakah berarti seluruh orang-orang yang lahir di Elbaf adalah Di? Menurut gua enggak. Hal ini bisa berkaca dengan Alabasta. Kalau kalian ingat, hanya orang-orang dengan garis keturunan atau keluarga penguasa yang memiliki Di pada nama mereka. Contohnya seperti garis keturunan Lily. Nah, kalau kita mengambil pola yang sama, otomatis Elbaf juga seperti itu. Hanya keturunan raja seperti Loki yang memiliki Di pada nama mereka. Selain Elbaf dan Alabasta yang merupakan Di, menurut gua ada beberapa negara yang berpotensi kuat merupakan Di juga. Pertama, ada Amazon Lily, pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia dan terisolasi dari dunia. Bahkan ada nama Lily di sana. Kedua, ada Zoo, pulau di atas Zunesa yang merupakan teman Joy Boy. Ketiga, ada pulau manusia ikan, pulau yang memiliki hubungan langsung dengan Joy Boy melalui janjinya. Keempat, tentu aja ada Wano, pulau yang jadi asal Poneglyph. Bahkan kalau kalian ingat, nasib Wano juga mirip dengan Elbaf, karena pada masa lalu Ryuma diceritakan bahwa dirinya berhasil mengalahkan pemerintah dunia yang sempat dalam tanda kutip menjajah Wano. Nah, hal ini persis dengan Elbaf sekarang. Nah, dari sini jadi muncul pertanyaan, apakah Ryuma pernah membunuh salah satu Holy Knight juga dengan kekuatannya? Jujur ini menarik banget. Oke, lanjut, kita kembali ke Kastil Aurus ya. Di sini Loki mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke lautan, membawa prajurit yang masih hidup dan membalaskan dendam ke pemerintah dunia. Di sini Loki juga menjelaskan bahwa dia meminta Jaru dan semuanya yang ada di sana untuk merahasiakan kejadian ini ke warga Elbaf. Loki merelakan dirinya difitnah demi menjaga nama ayahnya. Sumpah ini Loki keren banget. Oh ya, by the way, coba deh kalian perhatiin dua momen ini. Ternyata Loki dan Usopp punya momen yang bener-bener mirip banget. Apakah ini sebuah kebetulan? Anyway, di sini kita bisa melihat beberapa reaksi yang cukup menarik, terutama Shanks ketika mendengar Loki ingin melawan pemerintah dunia. Apakah mungkin alasan Shanks melawan Loki adalah untuk menghentikannya melawan pemerintah dunia? Shanks tidak yakin bahwa Loki bisa melawan pemerintah seorang diri dengan kondisi sekarang. Oleh sebab itu, dia terpaksa menahan Loki di sini. Oke, lanjut. Singkat cerita, flashback yang sangat panjang pun akhirnya selesai. Loki akhirnya dibebaskan oleh Hairudin yang sudah memahami kejadian sebenarnya.
Kita juga bisa melihat reaksi Luffy yang mendengarkan dengan fokus tidak seperti biasanya. Fun fact, Luffy cuma mendengarkan 2 kisah masa lalu seseorang secara serius sejauh ini karena sisanya selalu tidur. Pertama, kisah masa lalu Hancock dan kedua adalah Loki. Oke, lanjut. Setelah Loki berhasil dibebaskan, tiba-tiba salah satu monster ciptaan Killingham muncul. Di momen inilah kita akhirnya diperlihatkan kembali kekuatan Loki yang lain. Pertama, Loki bisa terbang. Ketika monster datang, Loki mengatakan kepada kelompok Hairudin untuk pergi lebih dulu karena dirinya bisa nyusul dengan terbang. Kedua, ternyata Ragnir selain bisa mengeluarkan elemen petir, palu tersebut bisa mengeluarkan elemen es yang berhasil membekukan makhluk yang ukurannya jauh lebih besar dari Marineford. Di sini teknik Loki diberi nama Niflheim. Nah, Niflheim adalah salah satu dunia di Yggdrasil, dunia yang dipenuhi es membeku. Nah, hal ini jadi masuk akal karena seperti yang kalian tahu, ada kemungkinan palu Ragnir memakan buah iblis Ratatoskar, makhluk yang diketahui menjelajah Yggdrasil untuk menyampaikan pesan. Dari pola ini, ada kemungkinan Loki juga menguasai elemen api, karena salah satu dunia di Yggdrasil ada yang bernama Muspelheim, dunia yang dipenuhi dengan api. Asgard petir, Niflheim es, dan Muspelheim api. Bahkan kalau mau diperluas lagi, Loki mungkin bisa mengeluarkan serangan secepat cahaya dengan nama Alfheim, seperti salah satu dunia yang ada di Yggdrasil. Selain munculnya kekuatan Loki yang lain, di momen ini juga menimbulkan pertanyaan lain yang gak kalah menarik. Kalian inget gak ketika Loki mendapatkan luka dari Holy Knights, Gerd mengatakan bahwa Loki membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Tapi hanya dalam hitungan menit, Loki langsung pulih dan bisa mengeluarkan serangan sedahsyat ini. Pertanyaannya, kok bisa? Di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, daya tahan tubuh Loki yang gak normal karena dirinya adalah ras Ancient Giant. Atau kedua, lagi-lagi ini adalah clue bahwa waktu di Elbaf berjalan gak normal. Ingat, Gaban juga pernah kebingungan soal waktu dengan menyebutkan bahwa kematian Roger itu 3-4 tahun yang lalu, padahal udah 10 tahun yang lalu. Nah, apakah pernyataan Lewis Arnold benar untuk tidak berlama-lama di Elbaf karena waktu di Elbaf berjalan tidak normal? Oke, itu dia analisis dan teori yang ada di One Piece chapter 1171. Menurut kalian, kira-kira Loki punya kekuatan apa lagi? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai semangat bikin video.